Teknik sipil. Teknik sipil. Jurusan hidroteknik. Allahu Akbar. Jurusan apa itu? Pengairan. Pengairan? Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. WK. UWKS. Bu Indri aktif dalam debat bahasa Inggris juga? Iya, sekarang sudah mulai kira-kira ada 2 bulan. 2 bulan? Ya, saya go internasional. Debat bahasa Inggris melawan siapa ini? Saya masih bekerja sama dengan Saksi Yehova untuk menyadarkan Tritunggal atau Trinity atau Trinitas. Live streamingnya punya Saksi Yehova, Jehovah Witnesses, tetapi di situ ada tamu-tamu Trinitasnya. Saya melawan mereka bersama Saksi Yehova. Saya pertama gabung di battle karena saya waktu itu battle sejak kecil. Yeah. Di rumah saya buka gereja. Yeah. Bapak saya seorang angkatan udara, tapi dia pendeta dari angkatan udara. Dia kerjanya juga di bagian kerohanian di angkatan udara, jadi dia juga terpanggil untuk membuka gereja, tetapi karena tugas angkatan lebih banyak sehingga gerejanya dikembalikan ke pusat, itu battle. Kemudian ketika saya kuliah di Surabaya, saya bergabung dengan gereja yang berpusat di Majalengka. Itu gereja yang sangat menonjol pekerjaan Roh Kudusnya seperti Lugat Tambunan. Nah, itu kemudian ketika saya di situ banyak berkecimpung dalam bidang musik, profetis, dan saya singer, kadang song leader, dan saya mulai mengembangkan diri ke Bethel Betani Manyarejo, Surabaya. Song leader, pemimpin pujian, memimpin pujian jamaah. Saya waktu song leader memang energi terlalu banyak terkuras karena penyemangat ya, jadi energinya banyak. Ya. Lagu yang paling disukai? Bapak Engkau Sungguh Baik. Boleh di satu bait? Ya, satu bait. Bapak Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Engkau sediakan bagiku. Jadi kalau di Saksi Yehova ada perbedaan, yang memimpin di altar itu semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan memimpin di altar. Yesus, Allah Bapa, ya. Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Convert ke Saksi Yehova, ya. Begitu ceritanya, hadirin. Saksi Yehova bahasa Inggris, karena kan Saksi Yehova kan anggotanya ini seluruh dunia bersatu. Jadi di dalam
congregation di dalam jemaat yang saya gabung itu ada banyak nationality dari berbagai negara. Sebenarnya bukannya tiba-tiba atau suddenly join Jehovah Witness, bukan. Tapi Jehovah Witness tuh approach saya berkali-kali, dan dia juga tawar-menawar tentang waktu. Karena waktu saya di Hong Kong bertemu mereka, mereka suka menghadang saya untuk diajak diskusi, tapi saya bilang, oh no, I'm sorry, I don't have time for Jehovah Witnesses. Saya selalu bilang begitu. Tapi mereka ini very tough ya, sangat gigih dalam approach the people. Jadi ketika mereka ingin bertemu saya bilang, no, I don't have time, dan mereka bilang, how about 5 minutes? No, 5 minutes also I don't have time. How about 2 minutes, 1 minute? Ya, mereka bilang begitu. Akhirnya saya, oke, 1 minute. Jadi dia cuman bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya tetap masih tidak percaya. Iya, karena kamu punya Bible sendiri, makanya kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Kalau kamu baca Bible-nya bukan Bible-mu, pasti Yesus itu Tuhan. Saya masih ngeyel. Nah, tapi terus lewat WA, lewat Facebook juga, lewat ketemu. Jadi mereka itu ada di mana-mana gitu. Saksi Yehova ini ada di mana-mana. Jadi kalau nggak ketemu si A, nanti di sana ketemu si B, nanti di sana ketemu si C gitu. Jadi mereka kayak bekerja sama untuk ketemu orang-orang gitu. Ada sekolahnya, Theocratic Ministry. Theocratic Ministry every Sunday. Once a week. Gitu ya, untuk meyakinkan orang, untuk bertemu dengan orang, mengadakan janji dan lain sebagainya. Nah ya, tekniknya juga ada bukunya. Kita berdebat di WA sering. Seorang saksi Yehova itu orang Filipina. Dia memang sangat gigih. Dia pejuang benar. Jadi dia sudah memantapkan duluan kalau Yesus bukan Tuhan. Dan saya sempat begini, kamu siapa? Kamu mau terangkan saya tentang Yesus? Aku mau pemimpin kamu lah, aku nggak percaya sama kamu, saya bilang gitu. Mau diskusi dengan pemimpinnya? Ya, I ask your leader. If your leader don't want to talk to me, I don't want to open the Bible and discuss. Saya bilang gitu. Saya nggak mau diskusi dengan orang yang levelnya di bawah. Saya harus diskusi Bible orang yang levelnya di atas. Akhirnya dia kasih saya orang Filipina juga. Orang Filipina. Leadernya dia? Ya, dia tengah-tengah lah, kayak semacam supervisor ya. Tapi dia sudah pioneer sekian tahun. Jadi di sana ada jenjang, seperti jenjang karir, tapi tidak bersalary ya. Jenjang karirnya itu pioneer tanpa salary. Di Jehovah Witnesses itu semua dari mulai bawah sampai yang atas semua pioneer, tidak ada salary. Bahkan mereka yang sudah sukses, mereka membiayai dan tinggalkan pekerjaannya atau kadang-kadang berjalan bersama-sama untuk support about the time, about treasure. Jadi give their life for the original God, God of Israelite, Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, karena mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah memang Tuhan beneran, bukan Tuhan bohongan, sehingga mereka berani memberikan hidupnya, memberikan tenaga dan kekayaannya untuk dipersembahkan pada Tuhan. Debat, kok diskusi terus? Iya. By WA itu? No, bertemu di McDonald
kan saya selalu mendapatkan libur 1 minggu 1 kali di Hong Kong. Ya. Harinya tidak tentu, tapi kita sudah tetapkan tempatnya di McDonald. Saya selalu bertemu di McDonald dengan mereka sambil makan bersama, sambil berdebat head to head. Dan ternyata memang mereka memberikan ayat-ayatnya tepat seperti apa yang Yesus katakan. Jadi Yesus memang bukan Tuhan. Mereka bisa approve, bisa give evidence, bisa kasih bukti-bukti. Ayat andalan yang disampaikan? Kalau pertama ayat andalan yang disampaikan tentang penglihatan dari Stefanus ya. Penglihatan Stefanus itu kan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Jadi Kristen kan memang mempercayai juga sama dengan Muslim, Yesus diangkat ke langit. Tetapi kan kalau Muslim mempercayai bahwa Yesus di langit ke berapa gitu kan. Tapi kalau ini Kristen mempercayai bahwa Yesus berada di sebelah kanan Bapaknya, di sebelah kanan Allahnya, karena dia sebagai tangan kanan selalu disuruh-suruh kemana-mana. Dan ada juga ayat dalam Bible bahwa Allah Bapa di surga itu di sebelah kanan kirinya itu malaikat. Maka dari itu kan ini ayat yang sangat kontroversi. Saksi Yehova mempercayai bahwa Yesus malaikat. Kalau ditinjau dari kata malaikat sendiri, dari bahasa Ibrani, malak itu utusan, malaikat, malak Elohim, dan dia utusan. Jadi memang dia tangan kanan. Ya seperti kalau kita di perusahaan lah, tangan kanan juga utusan. Kalau Saksi Yehova kan suka memberikan reasoning ya, bertukar pikiran yang masuk di akal gitu. Kalau memang Yesus dan Bapa itu satu tunggal, berarti nggak ada penglihatan dia berdiri di sebelah kanan Bapa. Karena Bapa itu Yesus itu sendiri ya, Yesus Bapa itu sendiri kan. Kalau teorinya mereka satu pribadi. Tapi kalau ditelusuri dari ayat demi ayat, seperti Yohanes 20 ayat 17 kan, seperti yang itu ada di shot saya kan, Yesus memang mengatakan kepada kaum Hawariun, waktu itu berkata kepada Maria begini, Maria, katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, aku akan kembali kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau dikatakan aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, berarti Bapaknya dan Bapak dari kaum Hawariun sama. Allah yang punya kaum Hawariun dengan Allahnya Yesus Kristus sama. Berarti kalau Yesus Kristus pulang ke surga, berarti mereka ada dua dong, yang satu Allah, yang satu Yesus, ya kan? Ya, tapi itulah ya, Trinity itu kan dia kadang-kadang dia menggelindingkan kepercayaannya, kadang-kadang bilang Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, tapi kadang-kadang bilang Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu twisty word, mencela-mencela, kadang pagi kedelai, sore udah jadi tempe atau tahu gitu. Ya gitu, kadang-kadang katanya aku dan Bapa adalah satu. Loh, satunya di mana? Kok kadang-kadang bilang Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Iya, mereka berbeda tapi satu hakikat. Ya, itu. Jadi memang mereka berkata kalau tanpa Roh Kudus tidak bisa paham itu. Tapi sebenarnya mereka juga nggak paham ayat-ayat lain, karena ada ayat lain. Saya dibagi itu 1 Korintus 15 ayat yang ke-28. Nanti pada saat akhir daripada akhir dunia ini, ketika musuh-musuh Yesus sudah ditaruh di telapak kaki Yesus, maka Yesus sendiri sebagai putra, dia akan menundukkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah, supaya Allah di dalam semua dan menjadi semua.
Maksudnya supaya semuanya tunduk kepada Allah. Dimulai dari Yesus tunduk dulu kepada Allah, maka semuanya tunduk kepada Allah. Nah, jadi yang terakhir siapa yang duduk sebagai Allah? Kan bukan Yesus, orang Yesusnya tunduk. Kalau Yesusnya Allah, bagaimana dia bisa tunduk kepada Allah? Emang Allah ada berapa? Kan begitu. Nah, ada lagi ayat Ibrani 2 ayat 9 sampai 10 ya. Dalam bahasa Inggris, Jesus was made lower, little lower than angels. Yesus telah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Loh, katanya Yesus Tuhan, dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Loh, siapa itu yang kurang ajar? Wong sudah Tuhan kok dibuat lebih rendah dari malaikat. Kan nggak masuk akal di situ. Kalau Yesus adalah hanya pesuruh, hanya malaikat. Nah, dia akan menurut perintah Tuannya, perintah Allahnya. Yo, dijadikan lebih rendah dari malaikat ya oke. Dijadikan utusan ya oke, monggo mawon. Ya kan bahasa Indonesianya kan bahasa Jawanya kan gitu. Karena gini, mereka tawarannya kan it's okay, you will not going to believe what I believe, but we can discuss. Kita bisa diskusi, kita bisa buka-bukaan ayat. Mereka bilang gitu. Nanti dipikirkan dulu, direnungkan dulu, bahan diskusinya kita bawa pulang, direnungkan apa memang betul. Karena saksi Yehova selalu tidak pernah memaksa. Mengajak bertukar pikiran. Setelah bertukar pikiran, orang itu sendiri yang akan mengambil keputusan untuk Bible study. Karena memang Tuhan di dalam Bible itu ehad yang tunggal, bukan ehad yang kesatuan. Kalau Bible hari ini sama Bible yang saya pelajari di Saksi Yehova, maupun Bible terjemahan manapun boleh kita pakai, itu semuanya mengarah kepada Tuhan yang tunggal. Kecuali satu ya, kitab LAI ya. Karena kitab LAI itu menyembunyikan nama Tuhan bangsa Israel di kamus Alkitab paling belakang, dan tulisannya juga kecil-kecil. Itu disembunyikan supaya Yesus ini dianggap sebagai Tuhan betul. Secara struktur memang kan Tuhan yang paling top di atas. Di bawahnya kan ada Yesus. Tapi Yesusnya bukan Tuhan ya. Hanya pendukung misi. Ada Roh Kudus juga. Roh Kudus itu Parakletos yang tidak kelihatan di mata jasmani. Itu dia mendukung di alam supranatural. Jadi bukan Tuhan. Jadi Tuhannya hanya satu. Kalau mau baptis di dalam nama Bapa sebagai Tuhan, dalam nama Anak sebagai utusan, dalam nama Roh Kudus yang membantu untuk mengubah hati, mengubah kekerasan hati. Boleh-boleh saja, tapi Tuhannya satu. Seandainya saja kita agree with all the word in the Bible, semuanya pun tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dari terjemahan itu sendiri dibedakan antara Theos itu Tuhan, selalu Tuhan di langit. Kurios itu selalu Yesus. Gak pernah Tuhan dibilang Kurios terus Yesus dibilang Theos. Kalau mereka sama berarti tuker-tukeran juga sama kan. Tapi enggak, sendiri-sendiri. Ada Theos, ada Kurios. Begitu. Jadi kalau di Ibrani kan ada Elohim, Adonai. Adonai itu bukan buat Tuhan, bukan buat Yesus. Kalau Yesus Adoni sama dengan Kurios. Tuhan. Jadi itu bisa dibuktikan di Bible LAI yang terjemahan lama sebelum 1971.
Dibaptis di Sentul Bogor. Di Bogor, tapi bukan di Sentulnya ya, karena di International Convention Building di Sentul itu tidak menyediakan untuk baptisan. Jadi kita harus kembali ke office. Tapi ya intinya di Bogor. Setelah itu Bu Indri menjadi volunteer dari iya, semua wajib ya? Volunteer yang sudah baptis. Ya, karena kan waktu itu sebelum COVID saya sudah terjun di Facebook ya untuk debat. Tapi begini, jadi saya tidak berhenti untuk research. Sampai hari ini pun saya research. Dan saya sudah menemukan juga ternyata Rabai Yahudi juga punya kekeliruan tentang ketuvim di Mazmur. Karena di Mazmur itu memang diarahkan untuk dimasyurkan nama Tuhannya Israel. Nah, mungkin next time saya juga bisa menunjukkan ayat-ayatnya supaya kita tahu bahwa Yahudi juga tidak 100% benar.